Siapa yang bisa menahan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarah itu, maka kemudian Allah akan memanggilnya di hari kiamat nanti di depan seluruh para makhluk-makhluk yang lain. Kemudian orang itu datang hatta yukhayyiruhu, sehingga disuruh memilih di antara bidadari yang bermata jeli sesuka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat usaika yang berbahagia, saya doakan Anda sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, berbahagia bersama keluarga, berkah rezeki, dan sukses selalu dalam segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang mungkin karena tensi kehidupan, kondisi yang tidak menentu, atau bahkan tekanan yang begitu hebat, kadang membuat kita marah. Dalam masalah marah ini, Rasulullah SAW memberi kabar gembira bagi mereka yang bisa menahan amarah, tetapi juga Rasulullah SAW memberi solusi bagaimana cara kita mengelola emosi, cara kita mengatasi amarah itu. Salah satu hadis Rasulullah SAW adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih adalah man kazama ghaizun wa huwa qadirun ayyum fadhahu ta'allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Dalam bahasa kita, siapa yang bisa menahan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarah itu, maka kemudian Allah akan memanggilnya di hari kiamat nanti di depan seluruh para makhluk-makhluk yang lain. Kemudian orang itu datang hatta yukhayyiruhu, sehingga disuruh memilih di antara bidadari yang bermata jeli sesuka dia. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud atau Tirmidzi. Kemudian saudaraku, kadang-kadang kita sebagai manusia biasa tidak selalu mampu untuk mengendalikan amarah, meskipun ada pesan Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah innama syadidu amsakahu indal ghadab. Orang hebat itu bukan orang yang ahli gulat, tetapi orang yang mampu menahan amarah. Nah, kadang-kadang amarah ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus ingat pertama adalah innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu adalah termasuk bisikan setan. Fa inna syaitona, dan setan khuliqa minan nar, dicipta oleh Allah dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka pesan Nabi, faidha ghadaba ahadukum falyatawaddo. Kalau ada di antara kalian merasa ada amarah, kalau emosi di antara kamu sekalian, hendaklah segera berwudu. Kemudian pernah datang ada seseorang yang marah-marah luar biasa sampai berotot, matanya sampai merah, sehingga Nabi SAW, saya punya kalimat kalau dia mengucapkannya dia akan reda amarahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalimat yang harus dia ucapkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini alternatif lain mengatasi amarah. Pertama berwudu, kemudian baca ta'awudz. Nah, sudah berwudu, sudah baca ta'awudz kok masih marah, maka Nabi SAW dalam hadis berikutnya adalah idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Kalau di antara kamu kok marah-marah tak terkendali, sudah berwudu, sudah ta'awudz kok masih marah-marah saja, posisinya qaimun sedang berdiri, falyajlis, maka hendaknya berduduk. Jadi kalau tadinya lagi berdiri, misalkan tadinya lagi berdiri kok marah-marah, maka kemudian duduklah. Nah, setelah duduk, maka
fa in dhahaba anhul ghadabu, insyaallah akan hilang darinya al ghadabu, amarah. Wa illa, kalau belum hilang juga, falyatoji, maka hendaknya dia berbaring. Ya kalau ada orang marah-marah sambil berbaring ini tidak membahayakan. Yang membahayakan kan sambil berdiri apalagi megang golok dan lain sebagainya. Ini yang membahayakan kalau ada model marah-marah seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat juga datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanyakan tentang nasihatilah aku biar aku masuk surga. Kata Nabi, la taghdab falakal jannah, jangan suka emosi maka bagimu akan mendapatkan surga. Demikian saudaraku sekalian, semoga saja Allah melindungi kita dari sifat amarah yang membahayakan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas dan ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita akan mendapatkan ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.